Kami persilakan kepada Dr. Aksa untuk memberikan materi, Dok. Terima kasih banyak, Bu Devi. Dan terima kasih dan yang terhormat Bapak Dekan, yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan fakultas, yang terhormat Ibu Yuni selaku Ketua PIPS, yang terhormat para guru besar, yang terhormat para ketua program studi, para ketua departemen, dan rekan-rekan dosen yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan Bu Yuni, kita mungkin hari ini akan lebih membicarakan secara teknis aja tentang apa yang disebut dengan pengelolaan kuis dan pengelolaan bank soal. Karena pengelolaan bank soal itu sangat sudah disebutkan oleh Bu Yuni adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan dengan waktu yang sangat terbatas ini, kita coba akan bicarakan, tetapi seandainya tidak cukup, mungkin Pak Dekan dan Bapak Ibu pimpinan bisa mengagendakan pimpinan yang waktu yang lain untuk kita belajar sama-sama tentang pengelolaan bank soal. Sebelum kita bicarakan tentang pengelolaan bank soal, mungkin kita bisa bicarakan dulu tentang cara praktis pengelolaan kuis di ALMA, ya. Nah, karena teman-teman dosen di sini saya yakin sudah bisa men-set up suatu ujian, tapi ada beberapa problem yang sering datang ke kami, ke tempat Mas Riri juga mungkin. Ada beberapa problem, yaitu antara lain mahasiswa tidak bisa melihat kembali lembar soal yang sudah dilalui. Nanti akan kita bicarakan mengapa ini terjadi. Kemudian mahasiswa berkali-kali masuk atau mengerjakan ujian, nilai mana yang dipilih? Kalau dipilih yang nilai yang terakhir pasti akan lebih besar. Ya, oleh karena itu kita mulai dulu dengan cara mengerjakan membuat suatu kuis. Ya, kita semua sudah tahu sampai di sini. Kalau kita mau mengadakan suatu kuis di dalam slot ini, maka kita langsung saja add activity or resource. Dan kita memilih kuis, ya. Kita memilih kuis misalnya ujian akhir semester, misalnya begitu. Monggo nanti bisa disesuaikan. Misalnya begini, ya. Kemudian di deskripsinya Ibu Bapak bisa menggambarkan apa yang menjadi concern dari kuis ini. Misalnya kuis ini mempunyai bobot, UAS ini mempunyai bobot misalnya 30%, misalnya begitu. Dikosongi juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian ini apabila ingin ditampilkan di dalam laman course, ini dicentang. Kalau tidak ya tidak apa-apa, ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang sampai sekarang saya sering mendapatkan keluhan, ini harus benar-benar korek dalam merencanakan ini semua, di timing ini. Misalnya kita hari ini tanggal 18, kita rencanakan UAS ini tanggal 19. Maka ini harus dicentang. Dua ini. Izin dok, belum kelihatan dok. Belum kelihatan? Ya, belum kelihatan Pak Oki. Oke, sebentar. Nah, kayak freeze gitu. Diam aja. Ya. Ini kelihatan enggak, Pak? Ya, terlihat dok. Kelihatan. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Iya, kelihatan. Jadi sekali lagi saya ulangi, di timing ini sesuatu yang sangat kritikal. Oleh karena itu ini harus benar-benar korek. Ini saya masih sering mendapatkan keluhan dari teman-teman. Ternyata setelah dilihat memang ininya juga kurang cocok, kurang benar dalam mengatur ini. Ini misalnya hari ini tanggal 18 dan kita akan mengadakan UAS tanggal 19 besok. Maka ini harus kita enable, kita centang dua-duanya. Ya, kita ganti menjadi tanggal 19. Ya. Misalnya kuis ini berlangsung jam 10 pagi sampai jam 12 siang. UAS ini berlangsung jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Maka kita buka jam 10 sampai jam 12.
Ya. Kemudian ini juga tidak kalah penting, time limit. Time limit ini berapa jam atau berapa menit ujian itu dilaksanakan. Ya, sekali lagi ini penting, ini jangan sampai salah. Biasanya ujiannya kan berlangsung sekitar 50 menit misalnya. Kita centang, kemudian kita ganti 50 menit. Artinya apa? Mahasiswa bisa masuk di jam berapapun, antara jam 10 sampai jam 12, dan dia bisa mengerjakan kuis itu selama 50 menit. Ya. Kemudian ini tolong diperhatikan, dan ini tidak boleh salah. Kalau salah nanti akan mengacaukan. Misalnya ujiannya jam 10, kita centang jam 7 sudah buka, soalnya akan bocor. Ya. Dan kita akan kesulitan pasti. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi, mahasiswa bisa masuk berkali-kali, dan nilai mana yang akan diambil, ini di bagian grade inilah yang akan menentukan. Jadi saya sarankan, idealnya attempt allowed-nya ini hanya 1 saja mestinya. Artinya apa? Mahasiswa itu hanya diperkenankan untuk 1 kali coba. Selesai. Tetapi kan kita harus memperhitungkan bahwa ini ujian tidak dilaksanakan di laboratorium komputer. Ini dilaksanakan di rumah sendiri. Rumah masing-masing yang koneksi internetnya mungkin juga nggak sama kualitasnya. Nah, dalam rangka kita menskenariokan bahwa mahasiswa tersebut akan mengalami kesulitan akses internet yang down di tengah-tengah ujian dan lain-lain, disarankan, ini hanya sekedar saran, attempt-nya itu lebih dari 1 kali. Misalnya 3 kali, tapi jangan unlimited. Kalau unlimited dia masuk 10 kali, nggak apa-apa. Ini default-nya unlimited. Idealnya 1 kali, tetapi karena kita tidak ujian di dalam ruang komputer yang terstandar, melainkan di rumah masing-masing, yang kualitas network-nya juga bermacam-macam, kita beri kelonggaran 3 kali. Ini hanya saran. Dan di sini kita jangan memilih highest grade. Kalau memilih highest grade artinya apa? Kalau dia masuk 3 kali, attempt yang kedua, yang ketiga pasti nilainya lebih bagus daripada yang pertama. Kita ambil yang pertama saja. Jadi yang pertama dapat 70, dia masih ada waktu sisa, dia masuk lagi, dapat 85. Karena mungkin belajar dari kesalahan yang pertama. Masih ada waktu lagi, dia masuk lagi, dia dapat yang ketiga 95. Kalau panjenengan klik yang highest grade, maka nilainya 95. Dengan 3 kali coba, kurang fair. Ya, oleh karena itu, saya sarankan, tapi tergantung kebijakan masing-masing dosen, untuk mengambil yang first attempt. Berarti yang pertama itulah yang diambil. Ya. Kemudian layout, ini juga. Ini kemarin dialami oleh Dr. Mareta. Jadi, misalnya kita mempunyai 50 soal, maka kita ingin setiap halaman ujian itu berapa soal. Jadi misalnya setiap lembar soal itu berapa soal. Kalau kita memilih 10, nanti akan ada 10 lembar soal. Atau 10 lembar next. 10 lembar, next, 10 lembar, next, 10 lembar sampai 5 kali. Misalnya begitu. Kalau kita memilih 3, ya setiap halaman itu 3 soal. Monggo ini preferensinya terserah Bapak Ibu semua. Kalau saya sendiri senangnya 10. Jadi setiap kali halaman itu 10 soal, berikutnya 10 soal, berikutnya 10 soal. Karena apa? Supaya mahasiswa juga tidak terlalu terbebani dengan bandwidth. Sekali buka itu datanya akan terkuras gitu ya. Oleh karena itu kita mencoba meringankan beban mahasiswa dengan 10. Tapi misalnya panjenengan pengen 1 saja, ya enggak apa-apa. Ya, jadi 50 kali next kalau soalnya 50. Soal 1 next, soal 1 next, soal 1 next gitu ya. Kalau ini kan enggak, dalam 1 kali lembar itu ada 10 soal. Nah ini, Siomor ini jangan diotak-atik ini. Ini pilihannya ada 2, free dan sequential. Ini yang kemarin teman kita dari Prosto mengalami kesulitan. Karena apa? Kalau kita set ini defaultnya free. Jadi defaultnya kalau kita tidak ini defaultnya free. Artinya apa?
kalau mahasiswa sudah mengerjakan ke lembar 3 atau lembar keempat, dia ingin mengerjakan kembali yang lembar pertama, ini diperbolehkan. Jadi misalnya ada 5 lembar, sudah mengerjakan yang lembar keempat atau kelima, dia ingin kembali ke lembar pertama, ada yang ragu-ragu atau yang belum diisi, maka dia diperbolehkan untuk kembali ke lembar pertama. Tetapi kalau sekuensial, ini tidak. Jadi kalau sudah mengerjakan lembar kedua, dia nggak bisa lagi balik ke lembar pertama. Tergantung kebijakan Bapak Ibu. Ini lebih sulit. Ya, tapi saran saya, tapi tergantung kebijakan, ini semua preference dari masing-masing dosen. Saya, supaya Panjenengan tidak bingung nanti di tengah-tengah mahasiswanya WA, kok nggak bisa kembali ke halaman pertama, gimana Dok? Panjenengan jangan otak-atik aja. Ini biar yang free aja. Ya. Kemudian, question behavior, tidak usah diotak-atik juga. Review option. Ini juga sebetulnya tidak usah diotak-atik, tidak apa-apa. Cuma Bu ya, Bapak Ibu sekalian, saya kasih semacam, ini berdasarkan pengalaman saya, semacam kunci. Ini kalau tidak diotak-atik, maka mahasiswa kalau bisa kembali pada attempt kedua, attempt ketiga seperti tadi ini, dia akan tahu nilainya dan dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau dia bisa masuk ke attempt pertama, kemudian masih ada waktu dia masuk attempt kedua, masih ada waktu lagi dia masuk ke attempt ketiga, di antara attempt 1, attempt 2 itu dia tahu nilainya dan dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Oleh karena itu pasti attempt kedua, attempt ketiga nilainya makin bagus, makin bagus. Nanti Panjenengan bingung milih yang mana, walaupun sudah di-set seperti ini. Ya, oleh karena itu saya sarankan ini dimatikan sendiri semua aja. Ini hanya sekedar saran. Yang dinyalakan adalah mark ini aja. Jadi begitu dia selesai ujian, dia tahu nilainya berapa. Kalau Panjenengan mau merahasiakan nilainya juga ini dimatikan juga nggak apa-apa. Ya, ini dimatikan dengan cara mencentang ini semua. Yang hidup cuma ini aja. Kemudian appearance supaya bagus, saya sarankan pakai gambar mereka sendiri supaya suasananya seperti SBMPTN, jadi ada fotonya, ya. Kemudian extra restriction dalam suasana ini tidak diperlukan. Jadi ini kalau Panjenengan ingin memberi password tambahan, password untuk mengerjakan soal itu, saya kira malah akan semakin ribet, kecuali kalau Panjenengan mengadakannya pada ruangan laboratorium komputer yang sama semua mungkin baru bisa. Tapi ini sementara tidak usah diperhatikan dulu, tidak apa-apa. Ya. Semuanya sudah, kemudian tinggal save and return to course. Ya. Jadi kita sudah punya ujian akhir trial. Ya. Dan di mana ini sudah menjawab pertanyaan tadi, mahasiswa tidak bisa melihat kembali lembar soal yang sudah dilalui. Nah, kuncinya tadi, saya pakai free, jangan pakai sequential. Kemudian mahasiswa berkali-kali masuk ke attempt mengerjakan ujian, nilai mana yang dipilih. Nah, ini kuncinya tadi. Diberi attempt-nya cuma 3 kali, dan yang diambil nilai pertama. Atau kalau Panjenengan yakin bahwa mahasiswanya internetnya bagus semua, ya boleh dikasih 1 kali malah lebih bagus. Ya. Kemudian kita sudah punya ini, jadi kita sekarang mengisi soal ini dengan soal. Jadi ujiannya sudah ada slotnya, tapi belum ada soalnya, Bu ya. Oleh karena itu, kita bagaimana mengisi soalnya? Kita klik ini, yang terakhir yang kita buat tadi. Nah ini, ujian dilaksanakan Jumat tanggal 19, jam 10 sampai jam 12, limitnya 50 menit. Gradingnya adalah first attempt. Belum ada soalnya. No questions have been added yet. Jadi kita menambahkan pertanyaan-pertanyaan dengan edit quiz. Nah, pada hal pertanyaan ada beberapa problem lagi yang sering kita jumpai. Pertama, bagaimana mensiasati pilihan ganda 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, dan 4 yang benar. Ini dalam sistem di Moodle ini tidak disediakan. Tapi kita akan nanti
saya akan berbagi sedikit tricky. Bagaimana cara mensiasati sistem ini sehingga kita bisa mengadakan pilihan ganda 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, dan 4. Bagaimana cara mensiasati soal sebab akibat. Ya. Nah, ini dua ini akan kita bahas dalam pembahasan ini. Oke, ini sekarang kita akan membuat soal, karena soal ujian tadi belum ada soalnya. Kita buat soal dengan cara klik add new question. Ya. Kemudian kita pilih yang multiple choice. Ya. Kemudian kita pilih yang multiple choice, kemudian kita beri nama soalnya. Misalnya UAS 001. Ini adalah bukan pertanyaan tapi question name. Question name ini adalah apa? Seperti ini file name gitu ya pada soal tersebut, ya. Pertanyaannya apa? Misalnya kita membuat pertanyaan yang mudah aja, yang multiple choice, yang jawabannya hanya satu yang benar. Ya. Misalnya kita membuat sel saraf disebut dengan apa? Ya. Kemudian kita langsung ke sini, tolong diperhatikan option ini. Kita harus pilih one answer only. Dan sistem akan mengacak jawaban ini. Ya. Jawaban pertama, kita lihat misalnya ini misalnya. Jawaban kedua, misalnya jawaban ketiga, jawaban keempat, jawaban kelima. Ini yang benar kan neuron. Oleh karena itu, pada jawaban yang benar, yang dimana yang benar hanya satu, ya kita masih ingat kita memilih one answer only, maka kita beri skor 100%. Ya. Kemudian kita save change. Sudah kita punya satu soal di sini. Kita bisa preview ini soal, oh jadinya seperti ini. Ya. Kemudian kita sekarang membuat soal di mana diizinkan untuk memilih dua jawaban yang benar. Nah, pada hal ini kita menskenariokan Bapak Ibu ingin membuat soal di mana 1, 2, 3 benar ya. Oleh karena itu kita dikasih nama, misalnya begini. Kemudian soalnya misalnya ini. Yang termasuk otot pembuka, yang termasuk otot penutup mulut adalah misalnya kita menskenerkan jawaban 1, 2, 3 benar. Ya, kita klik bukan one answer only, tetapi kita klik multiple answer alone. Tolong ini diperhatikan. Kita ganti. Dan satu lagi, shuffle the choice-nya tidak kita hidupkan, kita matikan. Ini kalau Bapak Ibu ingin mengikuti kaidah 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar. Ya. Kemudian nomornya bukan 1, 2, 3 kita ganti, bukan ABC kita ganti 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah musculus masseter misalnya. Kemudian musculus pterygoid medial. Musculus temporalis. Musculus digastricus. Ini yang benar adalah 1, 2, 3. Oleh karena itu, kita harus membaginya bahwa yang benar adalah
33%, A, 1. 2 karena ini benar, kita beri 33%. 3 karena benar, kita beri 33%. Dari mana angka 33%? 100 dibagi 3 yang benar. Karena kita skenariokan option 1, 2, 3 benar. Yang 4 kosong. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, ini adalah kalau Bapak Ibu ingin membuat soal multiple choice yang mengikuti kaidah 1 2 3, 2 4 1 3 dan 4 yang benar. Kalau tidak ingin mengikuti itu, komputer akan mengacak sehingga apa? Option yang benar yang mana itu tidak mengikuti kaidah itu, mungkin 1 sama 4 yang benar, mungkin sama 2 sama 3 yang benar ya. Dan kalau itu memang Bapak Ibu memang tidak menskenariokan mengikuti kaidah 1 2 3 benar, ya nggak masalah. Tetapi banyak juga Bapak Ibu yang masih ingin multiple choice-nya itu pilihan bergandanya adalah masih mengikuti kaidah 1 2 3 benar. Pertama kuncinya diberi ini diganti menjadi multiple answer allowed dan shuffle-nya ini dimatikan. Number of choice-nya diganti 1 2 3. Kemudian pada daerah yang benar ini diberi skor 100 dibagi berapa yang benar. Ya. Kalau sudah kita save, kita lihat previewnya seperti ini. Yang termasuk otot tutup mulut adalah ini. Ya. Nah, kelihatan Pak Oki contoh soalnya. Contoh soal ini yang sudah tadi kita buat sama-sama. Ya, tapi tampilannya kok enggak ada. Tampilannya ini nggak bisa nggak tambah Pak Arya. Oh iya, cuman itu aja gitu. Ya, ini previewnya. Nanti setelah ujian tampaknya bagaimana setelah beberapa soal kita selesai semua. Kita tampilkan sama-sama. Ini preview dari soal tersebut. Jadi optionnya bukan lagi A, B, C, D, E, tapi 1, 2, 3, 4 mengikuti kaidah-kaidah 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4 yang benar ini. Kemudian bagaimana mensiasati soal yang sebab akibat. Coba kita membuat lagi multiple choice. Ini memang sedikit tricky karena tidak disediakan ini memang oleh sistem dalam ALMA dan oleh Moodle ini. Oleh karena itu kita coba mensiasati. Ini misalnya kasih beri nama UAS 003. Nah, kemudian kita beri soalnya adalah ini. Ya. Soalnya ini. Nah, tetap saja kita memilih karena jawabannya hanya kalau nggak A, B, C, D, E, maka ini bukan multiple answer, tapi one answer. Ya, tapi shuffle-nya tolong dimatikan. Kalau nggak dimatikan nanti mulak-malik pilihannya dikocok sama komputer. Jadi one answer only, shuffle-nya tetap dimatikan, tetap choice-nya A, B, C, D, E. Misalnya kita tulis di sini choice 1, benar berhubungan. Kemudian choice 2, benar tidak berhubungan. Kemudian choice 3, benar salah misalnya. Kemudian yang keempat salah benar. Kemudian yang kelima salah. Yang benar ini kuncinya adalah benar tidak berhubungan. Oleh karena itu ini saya beri skor 100%. Ya, kalau sampai di sini mungkin bisa diikuti. Kemudian kita save. Nah, kita sudah punya 3 soal dengan 3 macam tipe. Tampaknya bagaimana? Tampaknya seperti ini, Pak Darmawan. Nah. Tampaknya seperti ini. Jawabannya yang benar ini misalnya. Ya, begitu. Kira-kira begitu. Kemudian setelah Ibu Bapak membuat 50 soal, bayangkan ini bukan 3 soal, tapi 50 soal, panjenengan grade-nya
kalau bisa, ini ya bukan sesuatu yang penting banget, tapi mempermudah pekerjaan panjenengan semua, grade-nya diganti menjadi 100 ini. Bukan 10, tapi ganti 100, kemudian di-save. Kemudian soal-soal ini supaya mengurangi kesempatan mahasiswa untuk bekerja sama, ini di-shuffle. Dikocok ulang, terus di-save lagi. Berarti kita sudah punya 3 soal. Nah, panjenengan bayangkan ini sudah 50 soal ya, misalnya ya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan Dr. Darmawan tadi. Bagaimana melihat hasil ujiannya, tampilan ujiannya. Kita melihat tampilan ujiannya seperti ini, Pak Dekan dan teman-teman semua. Kita klik ujian ini, yang trial tadi. Kok tidak bisa? Bentar, kok tidak bisa ini? Nah, ini adalah ujian akhir trial tadi. Kita lihat Friday 19 Juni, jam 10 sampai jam 12, waktunya 50 menit. Soalnya kita bayangkan 50. Kita preview ini. Ini belum bisa dilihat mahasiswa. Kita lihat seperti ini jadinya. Ini tidak dikocok sama mahasiswa pilihannya. Tetap yang A itu benar-benar berhubungan, yang B benar-benar tidak berhubungan, yang C benar salah, yang D salah benar, yang E salah-salah. Ini juga tidak dikocok oleh mahasiswa. Pilihan pertama 1, 2, 3 benar. Kalau ini sampai dikocok sama mahasiswa, berarti sudah tidak mengikuti lagi. Kalau ini dikocok oleh sistem, di shuffle tadi, kita centang shuffle-nya, maka tidak bisa mengikuti lagi 1, 2, 3 benar, 1, 3, 2, 4, dan 4 itu tadi. Ini persis sama. Ini karena bisa dikocok, karena pilihan tunggal, bukan pilihan berganda. Ini bisa dikocok, silahkan. Jadi, antara satu mahasiswa dan mahasiswa yang lain, pada soal nomor 1 ini jawabannya bisa berbeda-beda. Mungkin di temannya Eosinopil pada pilihan E, Neuron pada pilihan B, dan lain-lain. Kalau yang ini tidak dikocok, yang ini juga tidak dikocok. Dengan usia 60 tahun ya ini ya? Nah, 60 tahun ya. Yang khasnya itu adalah pasien. Sekarang kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Yang sering ada, bagaimana cara men-setup ujian atau UAS atau kuis pada kelas paralel? Misalnya Bu Berni ini mengajar 3 kelas paralel, masa mau membuat ini 50 soal nulis semua pada 3 kelas kan terlalu berat ya Bu Berni. Ya? Oleh karena itu, coba kita kerjakan soal tersebut untuk bisa dikopikan pada kelas-kelas yang lain yang kita kehendaki. Oleh karena itu, kita mulai dari kelas yang dimana sumber ujiannya yang mau dikopi itu yang mana. Bentar, kok lambat sekali. Nah, ini tadi ada di kelas C1 sumbernya. Ujian yang sudah ada soalnya tadi itu. Kita bayangkan soalnya sudah 50. Nanti kita akan singgung sedikit tentang bang soal. Sudah 50 soal, dan kita mau kopikan ke kelas lain yang paralel. Maka kita klik, tolong diperhatikan, ini klik course management. Kemudian klik backup. Ada semua di presentasi saya, nanti saya beri linknya untuk bisa, ini saya sederhanakan di presentasi tersebut. Kemudian pada halaman pertama backup ini nggak usah diubah-ubah apapun. Kalau diubah nanti salah semua malah. Ya, ini sudah semua. Kita langsung ke next saja. Nah, default-nya dari PIPS, dari Alma, ini semua tercentang. Kalau panjenengan tidak mengubah ini,
maka backup-nya adalah backup dari seluruh course dari awal sampai akhir. Ini sangat bahaya kalau panjenengan restorekan ke kelas lain. Bisa-bisa settingan nilai UTS quiz di kelas yang akan dikopikan nanti itu akan hilang semua. Ini kritikal, Bapak Ibu sekalian. Tolong perhatikan, ini jenengan pilih yang none. Jadi dihilangkan semua. Baru cari tadi di mana UAS trial tadi itu. Oh, di sini UAS trial. Panjenengan ketik bonggolnya sama ininya. Sampai di sini paham, Ibu ya? Pokoknya ini jangan semua. Kalau semua nanti di kelas tujuannya nanti bubar semua, hilang semua. Oleh karena itu harus, ini kalau bisa sekali lagi di halaman ini panjenengan none semua, tidak ada yang dicentang. Baru kemudian dipilih secara manual. Dipilih secara manual, ya ini pekannya, slotnya sama UAS trial tadi. Kemudian kita next. Nah, kemudian kita next kan. Ini sudah dipilihkan nama sama file name-nya sama PIPS sama Alma. Sudah dipilihkan nama. Kalau idealnya sebenarnya panjenengan mengubah nama file ini supaya lebih memudahkan. Jadi misalnya begini. Kalau tidak diubah namanya nanti panjenengan bingung ini file apa karena hampir sama semua. Panjenengan ubah namanya menjadi trial.mbz. .mbz-nya ini tolong jangan dihapus. Jadi nanti namanya trial.mbz atau uas.mbz. .mbz ini sudah dari sananya. Dan dalam mengubah namanya tolong .mbz ini tidak usah dihapus. Tetap ada. Yang lain-lainnya tidak usah. Sampai ke bawah. Kemudian perform backup. Kemudian continue. Nah, di Alma panjenengan sudah ada trial.mbz. Trial.mbz ini isinya adalah ujian tadi, yang sudah ada soalnya tadi. Kemudian bagaimana cara menerapkan ini pada kelas tujuan? Kita pergi ke kelas tujuan, misalnya kita pergi ke kelas yang lain. Saya coba dari kelas saya aja, misalnya kelas ini. Ya. Kemudian ke course management. Agak lambat Almanya. Nah, ke course management, kemudian panjenengan pilih tadi kan backup, sekarang pilih restore. Ini akan memudahkan panjenengan Bapak Ibu semua kalau mempunyai kelas paralel. Panjenengan pilih restore. Panjenengan pilih trial MBZ tadi. Jangan salah pilih yang lain. Kalau pilih yang lain nanti jatuhnya pada slot-slot yang lain malah kacau semua. Jadi pilih trial MBZ restore, kita restore di sini. Jangan diubah-ubah yang lain, continue. Kemudian jangan diubah, langsung restore into this course. Continue yang atas ini aja, jangan sampai ke bawah. Continue ini. Next lagi. Next lagi. Perform restore. Kok lambatnya? Nah, perform restore, continue. Kita lihat di kelas tujuan ini, di bagian bawah. Di bagian bawah. Sudah ada ujian akhir trial tadi. Seperti yang kita buat di kelas yang tadi.
Jadi tidak usah membuat lagi. Akan tetapi Bapak Ibu, saya juga sering mendapatkan pertanyaan. Ini sudah menjawab pertanyaan bagaimana cara setup kuis pada kelas paralel. Nah, ini yang terjadi pada kelas beberapa teman di BO kemarin UTS. Hasil backup restore kuis pada kelas yang berbeda sering tidak cocok timingnya. Ini juga kritikal. Panjenengan setelah restore mengcopy tadi, panjenengan saya sarankan untuk memeriksa lagi. Panjenengan periksa lagi timingnya terutama. Saya nggak tahu kesalahan dari mana. Ini dari dulu. Panjenengan pilih edit setting di yang trial tadi. Kemudian panjenengan pilih edit setting. Di sini, bismillah, moga-moga timingnya coba kita lihat. Sama kebetulan. Tapi kadang-kadang beda. Pada saat timingnya beda, panjenengan tinggal benarkan saja. Kalau panjenengan tidak cek ini dan kemudian timingnya beda, kelas paralel 1 dan yang lainnya itu ujiannya bisa nggak sama tanggalnya nanti. Saya masih punya waktu, Pak. Sudah habis, Bu Devi. Maaf, Dok, waktunya udah habis. Ya, oke. Baik, saya paham. Oleh karena itu, saya akhiri saja sebentar pada kelas ini. Ini sebetulnya jadi sebentar Bu ya, saya akhiri saja pada kelas C1 ini. Soal-soal yang panjenengan tulis itu tadi bisa dimasukkan, dikelola dalam bank soal, yang kemudian bank soal itu bisa di-download dan bisa di-restore untuk tahun depannya, seperti yang Bu Yuni tadi sampaikan. Tapi ini memang agak teknis dan mungkin lain kali akan bisa saya sampaikan. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, di akhir masa kuliah ini, panjenengan kan ingin apa yang sudah disusun 1 tahun ini akan bisa dipakai untuk tahun depan ya, di mata kuliah yang sama. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya kasih clue untuk membackup. Kalau UTS, UAS sudah selesai semua sudah selesai di liburan nanti, liburan semester, panjenengan saya sarankan untuk membackup semua dalam kondisi ini tercentang semua. Tercentang semua. Jadi akan mulai dari pendahuluan sampai UAS, soal-soalnya akan terrekord semua, direkam, di backup dalam satu file yang kemudian bisa di-restore di mata kuliah yang sama di aula di tahun depan. Karena waktu sudah habis ya, nanti akan kita ikuti aja dalam diskusi saya kira. Maaf, kan atas mungkin kurang jelas dan lain-lain. Saya kembalikan ke Bu Devi. Bu Yasmin, Pak. Oh iya. Iya, monggo Bu Yasmin. Iya. Matur nuwun kepada Dr. Aksa atas materinya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya, Dok. Tadi sempat ada pertanyaan yang masuk dari dokter, sebentar Dok. Dokter Hari. Dokter Hari, nggak Dok ya? Ya. Dokter Hari, Dokter Priawan. Ya, itu di kolom chat itu ada pertanyaannya. Iya, di kolom chatnya ya Dok. Yeah. Ini tadi Dokter Hari sempat bertanya kepada Ibu Yuni mengenai pembelajaran learning by teaching untuk praktikum skill yang banyak, skill lab yang banyak psikomotornya. Bagaimana ya? Mungkin ada contohnya. Terima kasih. Baik dok, terima kasih banyak atas. Oh, mohon maaf ini saya langsung. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf Bu Yuni. Maaf. Jadi ada contoh-contohnya. Jadi untuk tapi tidak spesifik terhadap bidang pembelajaran dental medicine. Ini saya memberikan contoh saja dok. Misalnya kalau di pembelajaran linguistik itu untuk sensorik, wah ini luar biasa ini pertanyaan dari Dokter Hari. Itu sense bisa belajar mencium
ini juga dilakukan untuk pembelajaran anak yang autistik. Itu misalnya bumbu dapur dari apa yang ada. Sense, tekstur, bagaimana belajar mengajarkan senses dengan bumbu dapur. Bisa ada role play, bisa ada semacam mini lesson dari apa yang kita punya saja. Kemudian kalau dari dental medicine, apakah bisa misalnya satu herbal untuk pembelajaran tertentu. Kalau saya nggak tahu ini misalnya orang yang sakit gigi itu sensesnya mana yang lebih sensitif? Apakah di sisi kiri atau di sisi kanan? Bermain-main dengan psikomotorik, bisa juga dengan role play dengan anggota keluarga untuk misalnya bedside manner. Kadang saya bedside manner ini mungkin hal yang remeh tapi luar biasa penting. Contohnya saya mengalami sendiri. Dulu waktu di US saya didiagnosis ada tumor. Nah, pada saat itu saya ke dokter dan nurse practitioner itu mendiagnosis dan kata-katanya adalah, wah ini diameternya besar, kamu kalau tidak ke dokter surgeon saat ini juga saya tidak bisa memastikan umurmu. Nah, oh my God, saya pulang dengan kondisi shock, kondisi shock. Sehingga perlu adanya bedside manner. Mungkin hal yang bisa dilakukan adalah bagaimana role play untuk di dalam keluarga. Nah, kemudian untuk desain, kalau di dalam dokter di kedokteran ini mungkin bisa kombinasi antara bagaimana mendesain cetak gigi yang inovatif. I don't know bagaimana apakah bisa dilakukan bermain-main dengan tools yang ada, apakah bisa dilakukan lomba-lomba yang ada atau hal yang membuat kita bergerak, baik itu kreativitas untuk menghasilkan sesuatu. Nah, tapi itu memang sangat terbatas psikomotorik. Demikian mungkin contoh terbatas. Kemudian untuk aula bisa memfasilitasi PJJ seperti Zoom. Sebenarnya di dalam kita ini sudah ada yang namanya Big Blue Button. Big Blue Button itu adalah fitur conference yang sudah ditanam di dalam aula. Akan tetapi Big Blue Button ini instalasinya karena pada saat ditanam itu mungkin agak terburu-buru sehingga environment-nya itu belum stabil. Nanti akan kita perbaiki, sudah ada dan bisa dilakukan untuk PJJ. Namun kita sedang uji coba bagaimana misalnya Zoom ditanamkan di dalam aula. Nanti pada saat sesudah selesai UAS dan sudah reda untuk pembelajaran, kita akan uji coba supaya nanti tidak terlalu mengganggu environment yang sudah ada di dalam aula. Jadi itu Dr. Gigi Anis pertanyaan, Dr. Gigi Haris pertanyaan sudah saya jawab, namun mohon maaf keterbatasan atas jawaban saya. Terima kasih Dr. Yuni, Bu Yuni. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Berarti mungkin masih ada perubahan atau penyempurnaan dari aula lagi ya, Bu Yuni ya, untuk semester ke depan ya? Ya, jadi kita sudah beli server dan ini sedang pesan server fisik. Jadi storage dan servernya sudah kita pesan fisik, pun kita sudah cloud computing dan servernya ada di Singapura, tapi tidak imun juga dari gangguan. Buktinya yang hari ketiga, hari pertama UAS alhamdulillah lancar, hari kedua lancar, tidur nyenyak. Ternyata hari tiga
ada kalau tidak ada cobaan, tidak ada adrenalin naik, down. Singapura aja ambiar. Nah, bagaimana ini? Nah, sehingga kita tapi kecepatan mereka untuk merespon luar biasa, sehingga kita coba untuk terus berusaha memperbaiki. Nah, untuk ini, kalau salah satu peserta error dan gagal koneksi, nah ini penting sekali, pertanyaan yang sangat penting. Karena kalau peserta gagal koneksi, itu harus sudah disiapkan SOP-nya. Apakah diperbolehkan untuk submisi kedua, tapi kadang-kadang mahasiswa pengen ngintip-ngintip soal yang pertama, sehingga nanti disampaikan, oh maaf, ini saya tidak bisa upload, jadi mau upload yang kedua. Tapi kita anggap aja positive thinking bahwa mahasiswa kita saking semangatnya ingin belajar dan mendapat nilai baik, sehingga mau submisi yang kedua. Nah, ini perlu diberikan apakah bank soal set datanya sama atau tidak. Kemudian ada lagi kah pertanyaan lainnya? Sampun, J. Saya mau tambahkan sedikit, Bu Yuni. J. Dalam hal ini memang pengelolaan bank soal itu menjadi sangat penting untuk mengantisipasi berbagai macam itu tadi. Ya, jadi bank soal itu mungkin baru bisa terjadi kalau Bapak Ibu dosen ini sudah mengerjakan aula ini ya 1 tahun minimal. Jadi sudah punya experience untuk UTS, UHS, dan punya kumpulan-kumpulan soal. Nah, kemudian kemudian bisa mengelola bank soal tersebut. Oleh karena itu, saya sarankan untuk Pak Dekan mungkin kalau berkenan kita mengadakan ya semacam sharing lagi atau lokakarya lagi khusus untuk pengelolaan bank soal. Karena dengan bank soal yang tertata rapi, maka baru bisa mengerjakan apa yang Bu Yuni sampaikan tadi berupa ujian kalau misalnya skenario B atau plan B apabila mahasiswa gagal connect dan lain-lain. Ini baru bisa dilaksanakan kalau kita punya bank soal, kan Bu? Ngaten, Bu? Betul, betul Dok. Jadi kalau yang di kami pun bertahap. Misalnya bank soal untuk yang mau ujian tes IELTS dan TOEFL, itu mata kuliah yang terkait dengan hal itu kita dulukan. Jadi bergelombang. Namun memang sangat penting ada waktu untuk duduk dan menyiapkan bank soal tersebut. Bagi para Bapak Ibu dosen, mungkin dalam kondisi mumpung lagi terbatas kegiatan yang dilakukan, sehingga mungkin sekarang adalah the right time, waktu yang tepat. Ya, terima kasih Bu Yuni, Pak Akso, jawabannya. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi, Dok, Prof, yang mungkin ingin disampaikan atau bertanya kepada Bu Yuni dan Dr. Aksa tentang materi hari ini. Ada pertanyaan dari Bu Anis. Kalau bisa saya bacakan ini. Bila di tengah jalan mahasiswa mengerjakan soal sudah 50%, kemudian koneksi terputus, bagaimana solusinya? Mestinya mahasiswa bisa masuk lagi dan re-attempt lagi pada attempt yang sama. Ini sudah berkali-kali saya alami. Jadi misalnya dia pada attempt pertama dia karena koneksi terputus, dia kemudian logout keluar by system, bukan dia keluar sendiri ya. Dikeluarkan oleh sistem karena internetnya tidak bagus, maka dia masuk lagi dan kemudian re-attempt, mengerjakan, meneruskan yang tadi. Ini nggak mulai dari awal. Jadi meneruskan soal berapa, mulai nomor berapa yang dia kerjakan tadi, yang sudah dia kerjakan ya tidak, ya sudah di situ juga sudah dinilai sudah dikerjakan, tinggal meneruskan, bukan mulai dari awal. Jadi itu sudah ada dalam sistem, Bu Anis, tidak perlu terlalu kita khawatirkan. Insya Allah bisa, karena pengalaman saya selama ini nggak ada masalah. Kemudian pertanyaan kedua, soal kita buat shuffle, apakah kita bisa memilah soal yang belum dikerjakan mahasiswa? Bagi mahasiswa yang mengerjakan,
itu soal yang belum dikerjakan atau soal yang ragu-ragu, itu bisa diberi bendera, flag sama dia. Sehingga dia bisa mengerjakan, mereview lagi pada saat dia sudah mengerjakan nomor 50 atau nomor 40, dia kemudian setelah selesai semua, dia mereview lagi yang soal yang dikasih bendera, yang diberi tanda tadi, ini sudah benar atau belum, ini sudah dikerjakan atau belum, mau diubah lagi jawabannya, ya bisa saja. Jadi mahasiswa yang memilah sendiri. Kalau itu maksudnya. Saya kira itu Bu Yasmin. Mungkin kepada para PJMK mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Dok? Kalau sudah, Bentar. oh ini Dr. Darmawan. Oh enggak, Dr. Darmawan, monggo Dok. Nah, saya lagi ngetik pertanyaan tapi udah nggak ada yang tanya, jadi saya tanya aja. Oh ya, monggo Dok, langsung aja Dok. Apakah hasil-hasil dari ujian itu ada item reviewnya? Apakah soal ini reject? Apa soal ini bisa seperti biasa kita lakukan? Jadi ya dari hasilnya nanti apakah ada evaluasinya bahwa soal ini bagus, soal ini harus di-revise, atau soal ini harus di-reject gitu. Langsung terhubung gitu ya Dok ya, nggak manual lagi seperti biasanya gitu ya Dok? Iya. Izin menjawab, Dr. Darmawan? Monggo. Bu Yuni, mungkin Ya, saya bisa monggo. berbagi. Izin juga share ini. Ini adalah saya tunjukkan hasil UTS FKG kemarin. Nah, ini hasil UTS kemarin. Mohon maaf. UTS FKG kemarin. Ini adalah tata cara UTS kemarin. Kemudian kita lihat attempt-nya. Ini adalah nilai-nilainya. Pak Dekan, mohon izin menyampaikan bahwa ini bisa di-download dalam bentuk Excel. Kemudian ada review-nya juga. Mungkin saya tampilkan di sini. Pertanyaan pertama ini berapa yang benar menjawab? Mungkin saya nggak tahu apakah ini termasuk item analysis yang dikehendaki atau bukan, tapi yang jelas ada semacam review keseluruhan tentang soal-soal kita. Jadi mahasiswa pertama ini, Fitria ini misalnya dia mengerjakan soal pertama ini benar apa salah. Kemudian mengerjakan soal kedua. Nah, soalnya juga di bawah ini bisa dilihat berapa persen dari mahasiswa ini menjawab benar atau salah. Jadi kita mungkin bisa sedikit punya gambaran kalau soal itu terlalu banyak yang benar, mungkin terlalu mudah, mungkin terlalu banyak yang salah, mungkin terlalu sulit. Tapi tidak ada semacam conclusion atau apa dari sistem bahwa ini soal Anda terlalu mudah atau terlalu sulit, tidak ada. Hanya jumlah mahasiswa yang menjawab benar berapa, yang salah berapa, itu per soal bisa. Dan itu data bisa kita download melalui dalam bentuk Excel, Pak Dekan. Ya, jadi bisa dilanjutkan. Apa ya? Siapa caranya itu? Aduh, Bu Berni bingung terus. Bu Berni kalau... Bu Berni belum pernah bikin. Bu Berni belum pernah bikin, jadi saya bingung. Di-mute aja Bu Berni, biar enggak. Gak apa-apa, Dok. Di hasil ujiannya, Aku nggak soal loh ya, ampun ya. Di hasil ujiannya, panjenengan dari awal aja Bu Berni ya. Jadi misalnya ini adalah ujian yang sudah kita lakukan. Ujian kalau belum dilaksanakan nggak bisa dibuka pasti. Ini sudah kita laksanakan. UTS yang sudah kita lakukan kemarin, ya. Ada jumlah attempt. Ini mewakili jumlah mahasiswa. Mahasiswa dalam kelas ini 18. Attempt juga 18. Jadi tidak ada yang double attempt. Tidak ada yang mahasiswa ada 2 kali. Suaranya kok elek. Punya aku suaranya. Kemudian attempt ini kita klik, ya, maka
akan tampak hasil-hasilnya ini. Mahasiswa A nilainya berapa? Menjawab soal 1 benar apa salah? Menjawab soal 2 benar apa salah? Dan 3. Kemudian dari soalnya sendiri juga bisa dilihat berapa persen yang mahasiswa menjawab salah dan benar. Kemudian hasil ini bisa di-download. Kita bisa klik ini dalam bentuk Excel. Kemudian kita download, itu bisa. Seperti panjenengan mendownload nilai-nilai dari Cyber Campus. Jadi kita bisa punya recordnya sendiri, ada di aula juga, dan bisa kita olah secara manual sesuai dengan keinginan kita dalam aplikasi-aplikasi kita sebelum dimasukkan ke Cyber. Saya kira begitu, Bu Berni. Yo, kemarin saya soalnya belum jadi PJMK tahun lalu, semester lalu. Jadi saya belum nyoba ini. Harus dicoba memang, tapi manualnya ada nggak manual? Diklik klik opo ngono. Oh, gini aja, Bu. PDF-nya, PDF. Klik. Ini sebenarnya saya membuat ini, ada Bu. videonya juga ya. Ada video saya rekam, kemudian panjenengan juga bisa datang ke alamat ini. Ini ada beberapa materi yang sudah saya usahakan cara praktis lah untuk materi digital, untuk kuis, untuk bank soal, untuk penugasan dan lain-lain. Jadi bagus, Dokter Aksa. Nggak kelihatan, Bu? Anunya dibikin ya? Oh, manualnya dibikin. Nah, ini di sini di alamat ini yang saya sorot ini. Di alamat itu alamatnya difoto ya, harus difoto. Ya. Alamatnya ini kemudian tampilannya mana tampilannya? Mana? Ya. Oh, saya nggak bisa lihat tampilannya kayaknya. Ya, mana? Kuning. Tampilannya mana ini? Ya, sekarang udah. Ya, nah, mana kayak luan apa? Oh iya, oke. Ya, itu alamat tadi, Bu. Nanti saya itu share masuk ke sendiri aja. Iya. Masukkannya satu-satu ya, Pak Aksa? Jadi nggak bisa bikin soal dulu berapa gitu terus enggak? Nggak bisa. Satu-satu. Oleh karena itu, bank soal itu baru bisa kita punyai setelah kita ini mengampu aula minimal 1 tahun, saya kira. Bu Yuni gitu ya. Jadi nggak bisa kita kalau baru kenal aula 2 bulan, 3 bulan, atau 1 semester, kita punya bank soal yang cukup, saya kira belum. Setelah kita mengampu 1 tahun, kita punya beberapa soal, kita administrasikan yang baik, kita file yang baik, tahun depan kita file yang baik, makin lama makin kita punya bank soal yang banyak, dan makin bisa menampilkan pendidikan yang lebih baik ke mahasiswa. Gini, ya, bisa nggak kita dapat manualnya, terus nanti kita latihan aplikasi membuat soal. Bisa ya minta gitu ya? Bisa, Dok. Ya. Ada videonya juga, Dok. Tips sudah pernah buat untuk bank soal ini. Jadi nanti mau video bisa, mau panduan dari Dokter Aksa bisa. Jadi mana yang lebih memudahkan atau nyaman ada resource-nya. Kami sudah ada. Nanti bisa saya kirimkan linknya ke Dokter Devi ya. Iya. Ya. Terima kasih Bu Yuni. Kita dikirim linknya ya. Sama-sama. Dan ini Dokter Aksa ini bagus, punya banyak sumber-sumber juga sudah dibikin oleh beliau khas dokter gigi, khas untuk kedokteran gigi. Jadi mungkin bisa dikombinasikan juga. Oke. Ya. Kalau ada guidance-nya gitu kita bisa nyoba sih. Kalau salah tanya gitu. Boleh ya? Gitu ya? Silakan, Bu. Boleh. Itu luar biasa. Bisa jadi independent learner. Lo kan gitu, work from home kan suruh belajar sendiri. Ya kan? Betul, Dok. Ya, terima kasih kalau sudah selesai, sudah tidak ada pertanyaan. Kami tutup untuk materi siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan materi yang telah diberikan oleh Ibu Yuni Sari. Matur nuwun juga kepada Dr. Aksa
Selanjutnya akan dilanjutkan arahan dari Bapak Dekan. Nanti untuk Pak Aksa, berarti sudah ada demand Pak Aksa. Ada yang ingin belajar lebih lanjut, ingin belajar lebih dalam. Jadi nanti tolong Bu Devi difasilitasi lagi, ada lokakarya lagi untuk membuat dengan lebih detail dan lebih baik. Ya terutama nanti kan banyak hal yang harus kita pelajari, baik untuk menayangkan e-learning itu sendiri, untuk ujiannya, itu masih banyak variasi yang harus kita pelajari. Terus kemudian nanti juga MOOC ini. Kalau ada hibah, ya dilokakaryakan saja Bu, nanti jadinya kita akan menghasilkan banyak juara-juara, kan begitu. Banyak MOOC. Nah, kalau di MOOC masih tetap ada di aja nggak bangun-bangun ya. Saya kira terima kasih Bu Sari, terima kasih Pak Oki. Ya nanti kita lanjutkan pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Iya, Bu Yuni. Sasa. Mohon maaf. Ya, yang lainnya.